Kan semua, terima kasih banyak, merupakan kesempatan yang luar biasa untuk saya karena saya mendapatkan kesempatan pagi hari ini perdana untuk menyampaikan materi atau pemaparan materi saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Ayu Armawati. Saat ini saya bertugas di TK Hainan School sebagai Kepala TK Hainan School. Jadi pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang cara belajar anak usia dini melalui bermain. Lalu dengan submaterinya yaitu mengenalkan konsep matematika pada kegiatan bermain anak. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu rekan-rekan semua. Saya rasa ini karena perdana, saya juga merasakan ketegangan begitu ya rekan-rekan semua. Jadi mohon izin mungkin saya bisa menyapa dahulu rekan-rekan bunda-bunda yang melaksanakan BIMTEK pada hari ini khususnya di kelompok 3. Jadi pada saat saya mengucapkan selamat pagi, mungkin ibu-ibu semua bisa dibuka ininya tanda speakernya dengan membalas salam saya dengan mengucapkan pagi, pagi, pagi luar biasa. Tangannya naik ke atas ya, bunda-bunda semua. Oke, bisa mungkin dibuka speakernya? Oke, selamat pagi bunda-bunda semua. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi bunda-bunda semua. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali bunda-bunda di kelompok 3. Jadi di awal perkenalan ini saya bersyukur sekali dapat bergabung pada BIMTEK yang sudah kita laksanakan selama 11 hari ini. Mohon izin saya akan memulai pemaparan saya pada pagi hari ini, yang mana saya ulangi kembali, adapun mata latih yang akan saya paparkan pada kesempatan pagi ini adalah cara belajar anak usia dini melalui kegiatan bermain dengan submateri mengenalkan konsep matematika pada kegiatan bermain anak. Baik. Nah, adapun tujuan dari pemaparan materi pagi ini, pertama adalah bagaimana kita mengenal konsep dasar bermain. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengenal jenis-jenis kegiatan bermain pada anak. Yang ketiga, mengenal metode pengembangan kegiatan bermain pada anak. Lalu keempat, bagaimana kita mengetahui atau implementasi bermain seraya mengenalkan konsep matematika pada anak. Baik, kita awali dengan pengertian bermain, Bunda. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian bermain? Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan bermanfaat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak secara menyeluruh. Lalu, adapun jenis-jenis bermain, yaitu ada bermain fungsional, yang biasanya ia akan memanfaatkan panca indera anak-anak, keseluruhan panca indera anak-anak, lalu jenis-jenis bermain konstruksi atau pembangunan. Biasanya contohnya anak-anak sedang bermain Lego atau balok. Lalu ada bermain peran. Biasanya anak-anak sedang menjadi pedagang atau berperan sebagai dokter. Biasanya yang sering kita lihat ya, anak-anak bermain peran. Lalu bermain dengan aturan. Bermain dengan aturan biasanya anak-anak melaksanakan kegiatan bermain dengan kelompok temannya dengan adanya aturan-aturan tertentu antara mereka. Nah, adapun metode-metode bermain antara lain dengan dilaksanakan dengan metode bernyanyi, lalu gerak lagu, bercerita dan mendongeng. Jadi anak-anak akan lebih bersemangat jika guru-guru di sekolah, jika ini pelaksanaan kegiatan bermainnya dilaksanakan di sekolah, biasanya dengan cara bernyanyi dengan teman-temannya akan menambah semangat anak-anak. Lalu dengan gerak lagu, biasanya kita lakukan dengan kegiatan senam biasanya. Lalu bercerita dan mendongeng. Jadi guru mendongeng di kelas. Tentunya anak-anak sangat bersemangat ya ayah bunda, jika kita di kelas mengajak anak-anak untuk mendongeng. Itu nanti itu akan bisa meningkatkan imajinasi anak-anak. Nah, jenis-jenis bermain. Kita masuk ke jenis-jenis bermain. Jadi jenis-jenis bermain itu anak-anak ada bermain matematika, ada bermain bahasa, ada bermain sains dan bermain seni kriya. Jadi pada pagi hari ini saya fokuskan
mengambil materi bermain aktif sambil mengenalkan konsep matematika. Jadi kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep matematika dengan permulaan dengan cara bermain. Yang mana kita ketahui sudah 1 tahun lebih anak-anak kita melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Tentunya kita perlu mencari inovasi-inovasi baru untuk agar anak-anak dapat bermain sambil belajar walaupun masih dari rumah. Nah, adapun manfaatnya, Bunda-bunda, anak-anak mengenal konsep matematika, yaitu anak mampu menalar, anak mampu membuktikan, anak mampu menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah, berpikir kritis, dan tentunya anak akan menjadi lebih kreatif. Saya maju ke slide berikutnya. Adapun jenis-jenis permainan aktif sambil mengenalkan konsep matematika. Pertama yaitu bisa dengan cara mencocokkan. Jadi di rumah anak-anak bisa melaksanakan kegiatan mencocokkan, yakni mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan objek. Contohnya dengan mencocokkan antara gelas dengan tutupnya sesuai dengan warna. Lalu mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Lalu mengurutkan, yaitu anak-anak bisa atau mampu menempatkan benda-benda menjadi satu urutan dari yang kecil atau yang menuju yang besar atau mungkin sebaliknya. Lalu yang keempat, mengenal geometri. Jadi dengan adanya mainan di rumah atau barang-barang yang bisa ditemui anak-anak di rumah, anak-anak mengenal bentuk geometri, yaitu mengenal bentuk lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Lalu di poin kelima, anak-anak bisa mengenal bilangan konsep lebih atau kurang, yaitu merupakan kunci awal untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang keenam, menghitung. Jadi belajar menghitung juga dengan benda-benda yang ada di rumah. Mengurutkan, bisa juga mengurutkan benda-benda yang ada di rumah dari yang tinggi menuju yang rendah atau yang rendah menuju ke benda yang lebih tinggi. Di poin ke-8 ada mengenal ukuran. Mengenal ukuran itu merupakan pengenalan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, atau lebih berat. Nah, selama kegiatan belajar dari rumah, adapun kegiatan bermain dengan metode pengembangan matematika dapat kita laksanakan dengan cara mungkin anak-anak bisa kita arahkan untuk menghitung jumlah tanaman atau pohon yang ada di rumah. Lalu selain itu, anak-anak bisa sekaligus membantu ayah bundanya di rumah itu mengklasifikasikan atau merapikan sekaligus merapikan sepatu ayah bundanya di rumah. Jadi di sana anak-anak mulai diajarkan untuk mengenal pasangan dari sepatu-sepatu yang dimiliki atau menyelaraskan atau mengklasifikasikan sepatunya. Lalu anak-anak bisa kita ajak untuk menyebutkan berapa plat nomor kendaraan ayahnya. Jadi dari sana juga anak-anak mengenal angka. Lalu ada juga seorang anak yang membuat angka dari batu kolam. Jadi dari bahan-bahan alami juga anak-anak bisa belajar untuk membuat angka dari batu kolam. Jadi sungguh kaya sensorinya, anak-anak bisa bermain dari rumah, apapun bisa digunakan untuk kegiatan bermain sambil belajar. Sehingga ayah bunda-bunda tidak monoton kita memberikan worksheet kepada anak-anak pada saat belajar dari rumah. Mungkin saya bisa minta informasinya dari salah satu bunda-bunda kita. Apa saja? Mohon maaf, Ibu, waktu tersisa 2 menit. Baik, karena waktunya masih sedikit ya, lagi 2 menit. Jadi mungkin satu saja, mungkin apa lagi yang bisa ditambahkan mungkin pada saat melaksanakan Zoom, mungkin dari Bu Nyoman Wahyuni, mohon izin. Apa ya kira-kira pengembangan matematika yang bisa diajarkan anak di rumah? Mungkin bisa dengan bisa dengan menghitung daun yang jatuh di rumah. Ya, benar sekali, Ibu. Ya.
Menghitung daun juga cukup mengasihkan bagi anak-anak. Jadi kemarin pada saat Zoom saya juga melaksanakan kegiatan agar anak-anak lebih bersemangat itu, saya minta anak-anak berlarian mencari benda yang berwarna merah atau benda yang berwarna biru. Jadi anak-anak cukup senang dengan kegiatan tersebut. Baik ayah bunda, bunda-bunda, rekan-rekan semua, karena waktunya Niki cukup singkat, jadi saya akan masuk ke kesimpulan. Saya masuk ke kesimpulan, lalu kesimpulan pada pemaparan materi saya pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan adalah mengenalkan konsep dasar matematika pada anak dapat dilakukan dengan kegiatan yang sangat bervariatif, serta dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan menyenangkan untuk menghindari ketakutan anak-anak terhadap matematika sejak awal masa bermain anak usia dini. Terima kasih rekan-rekan semua. Demikian pemaparan dari saya, pemaparan materi dari saya. Sekiranya ada salah ucap atau perbuatan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Waktu